ulama sittun. Martabat ulama itu ada 6 perkara. Al-awwal mujtahidun mustaqillun kal arba'ah wa adrabihim. Yang pertama, martabat tingkatan ulama mujtahidun, yaitu mujtahid mustaqil kal arba'ah, seperti 4 mujtahid: Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Yang kedua, mutlaqun muntasibun kal Mazani, yaitu mujtahid mutlak seperti Imam Mazani. Yang ketiga, ashabul wujuh kal Qaffal wa Abi Hamid. Yang ketiga yaitu ulama ashabul wujuh kal Qaffal seperti Imam Qaffal dan Abu Hamid. Ar-Rabi'ah yang keempat, mujtahidul fatwa, yaitu mujtahid fatwa kal Rafi'i seperti Imam Rafi'i, wan Nawawi dan Imam Nawawi. Al-Khamisah yang kelima, an-nadharun fi tarjih, yaitu ulama yang suka menilai atau melihat dari tarjih. Mahtalafa fihi syaikhan kal Asnawi wa Drabi, yang mana ikhtilaf di antara ulama tarjih yaitu antara Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Yang keenam, hamlatul fiqh, yaitu ulama ahli fikih. Jadi ada 6 tingkatan ulama, sebagaimana hadis Nabi yang sering kita dengar, al ulama warathatul anbiya, bahwa ulama itu pewaris para nabi mutlak. Makanya di dalam kitab Fawaidul Makkiyah, Al-Habib, pengarang dari kitab Fawaidul Makkiyah ini membagi tingkatan ulama menjadi 6 bagian. Yang pertama yang disebut mujtahid mustaqil, yaitu mujtahid arba'ah yang 4 yang kita kenal dengan nama Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Nah, tugas mereka ini memindahkan atau mendalamkan atau mengiktikadkan, mengistihadkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Yang kedua, mutlakun muntasib, yaitu mujtahid mutlak yang seperti Imam Mazani. Jadi dari pendapat mujtahid yang 4 ini, nah, terus lagi diistihadkan lagi oleh Imam Mazani, karena Imam Mazani termasuk mujtahid mutlak. Yang ketiga, ashabul wujuh. Ashabul wujuh ini seperti kal Qaffal wa Abi Hamid, yaitu Imam Qaffal dan Imam Abi Hamid. Di antaranya Imam Qaffal dalam tafsir Ibnu Katsir yang memperbolehkan harta zakat itu diberikan ke masjid, satu-satunya ulama, yaitu Imam Qaffal dalam tafsir Ibnu Katsir yang memperbolehkan zakat itu diberikan kepada masjid. Tapi jangan sampai di situ dulu, nanti bakal ketemu dalilnya. Kan sekarang kalau dikit lagi Idul Fitri nih, banyak Idul Fitri zakat fitrah itu diberikan kepada masjid atau zakat-zakat yang lain. Nah, salah satu ulama yang memperbolehkannya yaitu Imam Qaffal dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena menurut Imam Qaffal, masjid itu salah satu mustahik zakat. Tapi ditolak dan ditentang pendapat Imam Qaffal. Imam Qaffal ini termasuk ulama mutaqaddimin yang terdahulu. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in ditentang keras, tidak boleh harta zakat itu diberikan kepada masjid, karena masjid tidak termasuk sebagai mustahik zakat. Lalu 2 pendapat ulama antara ulama mutaqaddimin yaitu Imam Qaffal dengan pendapat ulama mutaakhirin, mana yang kita prioritaskan? Ya tidak lain dan tidak bukan ulama mutaakhirin, karena ulama mutaakhirin hasil mengistihadkan ulama-ulama mutaqaddimin. Artinya menempatkan hukum
pada tempatnya, menempatkan hukum pada porsinya. Yang keempat, mustahilul fatwa seperti Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini termasuk mustahil fatwa. Yang kelima, an-nazar fi tarjih. Ulama yang memperhatikan, yang melihat hasil tarjih. Itu seperti pendapat-pendapat di dalam perbedaan pendapat ulama. Di antaranya pendapat Imam Nawawi maupun Imam Rafi'i. Nah, ini dikatakan ulama-ulama yang suka melihat dari hasil tarjih, dari hasil pilihan-pilihan pendapat ulama-ulama terdahulu. Yang keenam, hamlatu fiqhin, yaitu ulama yang memegang fikih, itu yang membawa fikih. Nah, di dalam membawa fikih tidak tertutup kemungkinan mukhtalifah adanya perbedaan dalam urusan fikih. Yang penting urusan furu'iyah, bukan urusan usuluddin. Nah, biasanya kalau kata Gus Bahar bilang bahwa bicara tentang fikih ini sesuatu yang masih mentah. Kenapa? Karena masih banyak ikhtilaf ulama, perebutan para alim ulama gitu. Hanya saja bagaimana caranya kita mencikapi dari perbedaan tersebut. Sering saya katakan seperti ada seseorang jenazah yang belum dikhitan, imma dia itu anak kecil, wa imma dia orang dewasa. Dia belum dikhitan. Kalau menurut Imam Ramli dan Ibnu Hajar Haytami itu berbeda pendapat di dalam kitab Safinah. Kalau menurut Imam Ramli, siapapun jenazah yang belum dikhitan, setelah Anda mandikan, Anda wudukan, langsung Anda kuburkan. Imam Ramli itu nggak ada kategori sholatkan. Tapi ditolak oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana Imam Ibnu Hajar katakan bahwa setelah Anda mandikan, wudukan, tayamumkan, dan sholatkan. Nah, itu kan perbedaan dua pendapat ulama nih dalam satu pasal yang sama, tapi pendapatnya berbeda. Lalu dari pendapat yang berbeda ini mana yang kita lebih dahulukan? Yaitu pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Haytami. Nah, berbeda dengan Ibnu Hajar Asqalani. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Ramli berbeda pendapat, ya mutlak kita ikutin di dalam urusan fikih pendapat Ibnu Hajar Asqalani. Tapi di sini pendapat Imam Ibnu Hajar Haytami, bahwa Imam Ibnu Hajar Haytami katakan setelah Anda mandikan, Anda wudukan, Anda tayamumkan, dan Anda sholatkan si mayit tersebut. Tapi ini ucapan Ibnu Hajar Haytami hanya untuk kita lakukan saja. Tapi kaul yang muktamad, kaul yang lebih utama, ya ucapan Imam Ramli. Tapi ucapan Ibnu Hajar Haytami nggak bisa dijadikan sebagai kekuatan hujah atau kekuatan hukum untuk menentukan hukum tersebut. Nggak bisa, nggak kuat. Tapi harus kita jalankan. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau ada amil yang tugas mandiin mayit, kok Anda setelah mandikan mayit yang belum dikhitan, Anda wudukan, tapi Anda nggak tayamumkan. Anda mengikuti pendapat imam siapa? Karena menurut kaul yang muktamad dalam kitab Kasifatus saja, jangan Anda sholatkan menurut Imam Ramli, udah langsung aja dikuburin. Tapi Ibnu Hajar Haytami bilang tayamumkan terus sholatkan. Lalu bagaimana kalau kita potong aja tuh kuncup titiknya? Haram hukumnya. Yang jawab kita Fathul Mu'in, nggak boleh untuk dipotong seorang mayit yang sudah atau seorang jenazah. Jangankan motong dia punya kuncup kuluknya, motong kukunya saja itu haram dalam syariat Islam. Makanya di dalam urusan fikih pasti banyak perbedaan, pasti banyak
perebutan para alim ulama. Ini sekedar ngulang aja. Yang kedua, kecuali kalau di kitab ada pembahasan masalah qot'an. Saya ulang, kajian di Al-Fatoni. Kalau ada seorang perempuan hamil di luar nikah, terkadang kan kita suka bikin tajadud lagi tuh, nikah ulang lagi. Contoh, Jack yang hamilin gadis, atau ada seorang gadis yang hamil tapi Jack yang tanggung jawab. Dia kena getahnya karena cinta sama tuh gadis. Usia kandungan bayinya ini udah meranjak ke 4 bulan. Ijab qabul sama Jack, dinikahin. Pertanyaannya yang pertama, sah nggak nikahnya? Sah. Dalilnya kitab Mughnil Muhtaj. Apa dalam kitab Mughnil Muhtaj? Walau nakaha hamilan minaz zina yasihu nikahuhu qat'an. Jadi jikalau seseorang menikahkan perempuan dari hasil perbuatan zina, atau seseorang menikahkan perempuan dari hasil perbuatan zina, yasihu nikahuhu, sah nikahnya qat'an. Kalau udah ada kalimat qat'an berarti rempung ulama, gak ada ikhtilaf. Mau usia ini dinikahin 2 bulan sebelum ruh ditiup atau setelah ruh sudah ditiup, tetap sah nikahnya. Berarti kalau udah sah, nggak perlu lagi dia untuk ditajadudkan, nggak perlu lagi dia untuk dinikahkan ulang. Ini banyak salah persepsi sekarang. Yang kedua, setelah diijab kabulin oleh Jack, boleh nggak ditidurin atau disetubuhin? Boleh. Itu masih ikhtilaf ulama. Menurut kaul sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh untuk digauli sebelum lahir si bayi tersebut. Tapi apa alasannya? Karena kekhawatiran bercampurnya sperma yang halal dengan sperma yang haram. Tapi ada lagi ulama katakan nggak jadi masalah, silakan saja. Ini kaul yang mukhtar, kaul yang terpilih. Silakan saja, karena Allah tidak akan menciptakan makhluk dari bertetes-tetes air mani, melainkan dari setetes air mani. Jadi nggak akan kecampur. Makanya diantaranya pendapat Syekh Nawawi nggak akan kecampur, jadi guli-guli saja. Setelah anak ini lahir, di perkalangan masyarakat kita, mereka punya pendapat tajadudin lagi, nikahin ulang lagi. Pertanyaannya, untuk apa nikah ulang lagi? Untuk menghalalkan si anak tersebut atau goblok? Nggak bisa si anak halal gara-gara tajadud dan dibikinnya sebelum dihalalkan. Al-aslu qawiyun, asal lebih kuat. Nggak bisa dia gara-gara dinikahin terus halal anaknya. Nanti dulu, karena dalilnya dalam kitab Mughnil Muhtaj, li'annal makhluqata minaz zina la hurmatalah. Karena sesungguhnya makhluk yang diciptakan dari sperma dari hasil perbuatan zina tidak ada penghormatan baginya. Itu dalilnya. Artinya nggak perlu lagi Jack untuk ditajadudin. Tetap nikah yang pertama itu sah walaupun kondisinya dalam kondisi hamil. Lalu yang kedua masih ikhtilaf lagi. Dia katanya nggak dapat waris dari bapaknya. Tergantung, ada ikhtilaf ulama, perebutan ulama. Kalau menikahkannya sebelum usia 4 bulan, ada yang bilang dapat. Kalau dinikahkannya setelah ruh ditiup 4 bulan ke atas, ada yang bilang nggak dapat. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak ini, Jack ini sebagai bapaknya boleh nggak ngewaliin? Kalau si anak ini udah lahir, nggak boleh dia untuk menjadi wali mutlak. Itu ijma. Lalu walinya siapa? Walinya wali hakim. Nah, muncul lagi pertanyaan kedua,
Boleh nggak Jack nikahin si anak tersebut? Boleh. Boleh. Kenapa dalilnya boleh? Li anal makhluqata minaz zina lahur matalah. Lu kan darah dagingnya, betul darah dagingnya, tapi tidak dikatakan darah daging orang tersebut, Jack tersebut, karena hasilnya dari perbuatan zina. Itu yang dikatakan anak zada. Anaknya mah nggak salah, yang salah kedua orang tuanya. Jadi itu dalil tentang istilah perebutan para alim ulama di dalam urusan fikih. Tapi kaul yang lebih masyhur ya tadi pendapat ulama-ulama terdahulu yang yaitu madhab yang 4. Wal mujtahid man yarifu bi ahkamil Qur'an minal am wal khas wal mujmal wal mubayyin wal mutlaq wal muqayyad wan nas. Di dalam kitab Fathul Mu'in, wal mujtahid, siapa sih mujtahid? Nah ini dia. Kan kita kenal dengan nama mujtahid mutlak, ada mujtahid tarjih, ada mujtahid fatwa. Siapa sih mujtahid? Dalam kitab Fathul Mu'in, man ya'rifu bi ahkamil Qur'an, yaitu orang yang paham, orang yang tahu, orang yang ya'rifu bi ahkamil Qur'an, dengan hukum-hukum Quran. Minal am, dari lafaz am, wal khas, maupun dalam lafaz khas, wal mujmal, baik dalam lafaz mujmal, wa mubayyin, dan lafaz mubayyin, wal mutlak, wal muqayyad, ataupun lafaz mutlak dan muqayyad, wan nas, wal zahir, wan nasikh, wal mansukh, ataupun lafaz nas dan lafaz zahir, begitu lafaz nasakh wal mansukh, dan juga lafaz hukum-hukum mutasyabbih bi ahkami sunnah minal mutawatir. Bayangin. Makanya kita lawan terus pendapat guru gembul yang katakan bahwa fikih itu tidak termasuk sebagai syariat Islam karena fikih dibikin oleh manusia, betul. Yaitu dibikin oleh Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Karena hukum dalam fikih itu buatan manusia kalau menurut guru gembul. Nah, makanya kalau kita berani katakan ya dia mikirnya dengan logika dia aja. Makanya kita lawan terus. Nah ini jelas bahwa ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali yang kita kenal dengan nama mujtahid, yaitu mayyarifu bi ahkamil Quran, orang yang paham, yang tahu dengan hukum-hukum Quran. Artinya bahwa Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafiyah ini bukan menciptakan hukum, tapi menempatkan hukum pada porsinya, menempatkan hukum pada tempatnya, menempatkan hukum pada titiknya. Dan gak ada yang namanya ulama bikin hukum. Sebab yang namanya menciptakan hukum dan juga menetapkan hukum kan beda. Kalau menciptakan hukum, hukum sudah diciptakan, baru diciptakan. Tapi kalau menempatkan hukum, berarti hukum itu sudah ada pada asalnya. Makanya Al-Quran katakan wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yakum, siapa orang yang tidak mengambil hukum dengan hukum Allah, maka hukum tersebut adalah hukum kafir. Barang siapa yang tidak mengambil dengan hukum Allah, maka hukum tersebut adalah hukum zalim. Barang siapa yang tidak mengambil dengan hukum Allah, maka hukum tersebut adalah hukum orang-orang fasik. Berarti mafhum mukhalafahnya, hukum itu sudah ada dari sananya. Sebab Allah katakan, andai siapa orang yang mengambil hukum bukan pada hukum Allah, hukum orang-orang kafir, berarti hukum sudah dibentuk oleh Allah. Hanya saja ulama yang mengistihadkan dan menempatkan hukum-hukum yang sudah diberikan ketentuan oleh Allah di atas porsinya masing-masing. Untuk apa? Agar umat Islam lebih mudah untuk mengetahui tentang hukum-hukum
Allah. Sebab di dalam Al-Quran ada yang namanya lafaz am, ada lafaz khas, ada mujmal, ada mubayyan, ada mutlak, ada muqayyad, ada yang dikatakan nas, ada yang zahir, ada yang nasakh wal mansukh, ada juga hukum yang disebut mutasyabih. Berarti Al-Quran nggak sembarangan untuk diterjemahkan. Al-Quran nggak sembarangan untuk ditafsirkan. Makanya merujuk lagi ucapan guru gembul yang selanjutnya. Kalau kita mengaji Al-Quran katanya harus ada guru. Sebenarnya nggak perlu ada guru. Kalau saya ada terjemah Quran, saya baca maksudnya begini, ya dia aji terjemah bukan tafsir. Makanya berkali-kali saya bilang, andai saja Al-Quran tidak ditafsirkan atau menafsirkan seenak otaknya, maka akan rusak Quran tersebut. Apalagi yang menafsirkannya tidak memiliki senjata. Senjatanya antara iman dan ilmu. Untuk mendalami Al-Quran bukan sekedar iman, tapi ilmu yang menjadi dominan, saudara. Karena di dalam masalah ilmu Quran itu kan luar biasa. Ada kalimat-kalimat tertentu. Baik, saya nyampe nyatet, ada kalimat-kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Di antaranya harus dikuasai dengan ilmu nahwunya, ilmu sorofnya untuk menerjemahkan Al-Quran. Belum nafsir, untuk menerjemahkannya saja minimal orang tersebut udah kuasai ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu manteknya, ilmu balagohnya. Ilmu balagoh kan kebagi-bagi. Ilmu balagoh itu ilmu yang merangkum 3 hukum, 3 pan. Di antaranya ada yang dikatakan sebagai ilmu balagoh itu merangkum dari tiga pan. 1 ilmu ma'ani, 2 ilmu bayan, 3 ilmu dikatakan ilmu bade. Nah, kalau ilmu ma'ani itu ilmu yu'rafu bihi ahwalul lafzi allati biha yutabiqu muqtadal hal, yaitu ilmu yang mengetahui tentang kondisi lafaz dengan situasi dan kondisi yang sesuai. Al-Quran untuk diterjemahkannya saja butuh senjata. Senjatanya diantaranya ilmu balagoh. Ilmu balagoh itu merangkum dari 3 ilmu, yaitu ilmu ma'ani. Contohnya Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau arti lafadznya saja, laqad ja'akum, telah datang di tengah-tengah kalian, telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan Allah. Kan begitu artinya kalau nggak pakai ilmu ma'ani. Tapi disalahin sama ilmu ma'ani kalau ngertiin begitu. Karena ayat laqad ja'akum ini disebut ayat inkari. Baru dengar kali ayat inkari ya. Atau kalam ingkar. Kalam ingkar ini ucapan ingkar, pengingkaran dari siapa? Dari orang-orang kafir yang tidak meyakini Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy yang tidak menerima Rasulullah. Sampai Allah katakan laqad ja'akum, ilmu ma'ani masuk. Allah pakai kalimat lam, enggak pakai kalimat qad ja'akum begitu enggak. Tapi ada kalimat lam, laqad ja'akum. Lamnya lam li taukid, artinya apa? Lam sumpah. Siapa yang sumpah? Allah yang sumpah. Bayangin, Allah sampai sumpah, laqad ja'akum. Ketika orang kafir ingkar dengan Pak Rasulullah, ketika orang kafir tidak menerima Rasulullah, Allah yang jawab, laqad ja'akum, la, demi keagunganku kata Allah, qad, nyata telah datang di tengah-tengah kalian. Siapa? Rasulun, kalimatnya isim nakirah. Artinya apa? Seorang utusan Allah yang mulia. Itu arti sebenarnya kalau pakai ilmu ma'ani. Nah, kalau terjemah Qur'annya kan nggak begitu. Telah datang di tengah-tengah kalian
seorang utusan Allah atau disalahin nama ilmu ma'ani. Karena ilmu ma'ani itu tidak lain dan tidak bukan ilmu yu'rafu bihi ahwalul lafzi allati biha yutabiqu muqtadal hal, yaitu ilmu yang mengetahui tentang kondisi lafaz dengan situasi dan kondisi yang sesuai. Makanya tadi lafaznya laqad ja'akum, situasinya sesuai karena ayat tersebut disebut kalam inkari. Artinya apa? Allah menjawab pengingkaran orang-orang kafir terhadap utusan Allah sampai Allah datangkan lam li taukid, sampai Allah datangkan kalimat sumpahnya, la demi keagunganku kata Allah, qad nyata telah datang di tengah-tengah kalian siapa? Rasulun, seorang utusan Allah yang mulia. Itu arti ilmu ma'aninya. Makanya nggak sembarangan ilmu Al-Quran. Apalagi ilmu ma'ani itu ada yang disebut i'zar, ada yang disebut itnab, ada yang disebut qasru, ada yang disebut faslu, ada yang disebut waslu. Bayangin, untuk mengetahui makna laqad ja'akum aja perlu diukur kayak begitu. Apa nggak gampang tuh ilmu? Makanya mahalnya ilmu agama kayak begitu. Dua ilmu bayan. Kalau ilmu bayan itu ilmu yurafu bihi iradul makna al-wahidul maulul madlul alaihi biturukin muhtalifatin fi idahi adillalati alaihi. Artinya ilmu yang mengetahui tentang tata cara mendatangkan makna yang satu yang dimaksud dari lafaz dengan jalan yang berbeda-beda. Artinya lafaznya satu, tapi maknanya berbeda-beda. Contohnya mana? Allah berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Artinya, kalau tidak dimaknai ayat tersebut dengan ilmu bayan, itu berantakan. Kenapa berantakan? Karena maknanya pasti bahwa Allah beristiwa, berdiam diri di atas aras. Makanya orang-orang Wahabi punya keyakinan begitu. Kenapa? Karena nggak dikaji arti ilmu bayannya. Mereka langsung keluarin ayat Allah itu di atas, Nabi di Isra dan Mi'rajkan ke atas, nggak ke bawah. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kita kalau menajat tangan ke atas apa ke bawah? Tangan ke atas, ya berarti lagi berdoa, ya berarti Allah ada di atas. Dalil yang ketiga, nenek-nenek ketika nanya kepada Nabi di mana Allah, Nabi langsung nunjukin tangannya ke atas. Itu dalil mereka. Karena nggak dikaji dengan ilmu bayan, akhirnya menafsirkan ayat Al-Quran sembarangan. Lalu makna yang benarnya yang mana? Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Kalimat ala arsyis tawa, ala di sini ala apa? Ala yang dikatakan ala istaula apa ala istiqla? Karena istaula dan istiqla itu berbeda. Kalau maknanya istaula artinya menguasai. Pantas berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasai arasnya Allah. Kalau dia maknai istiqla di atas, Allah beristiwa di atas aras. Istiwanya Allah jangan samakan dengan istiwanya makhluk. Karena dalam kitab Johar Tauhid, andai kalian menemukan ayat Al-Quran menjelaskan tentang Allah, lalu ada kalimatnya sama seperti makhluk, jangan pernah kalian artikan sama dengan makhluk. Karena Allah berbeda dengan segala makhluknya. Nah, yang mengetahui ilmu ini kan ilmu bayan namanya. Itu. Yang ketiga, ilmu bade. Bade itu, nah ilmu bayan itu dibagi tiga. Ada yang disebut ilmu bayan majaz, ada yang tasbih, ada yang kinayah. Gitu. Kalau tadi ilmu ma'ani kan ada yang disebut izah, itnab, qasru, faslu, sama waslu. Tapi kalau ilmu bayan itu mazaz, tasbih, kinayah. Nah, yang ketiga ilmu bade. Ilmu bade itu ya'rifu biha yurafu bihi wujuhu tahsinil kalam.
Ilmu yang mengetahui tata cara mengindahkan ucapan. Tuh. Nah, ilmu badih ini ada yang dikatakan badih tauri, ada yang dikatakan badih jinas. Badih jinas kebagi dua, ada yang disebut jinas tam, ada yang jinas nakis. Jinas tam dibagi lagi, ada yang jinas tam mutamatil, ada yang jinas tam ghairu mustamasil. Itu pusing ya. Bayangin aja ngaji apa kayak gitu ulama. Nah terus kita sembarangan aja, sengaja saya bicara kayak begini agar kita mampu menjawab zaman sekarang yang seenaknya aja orang menerjemahkan Al-Quran. Nah sekarang di dalam kitab Fathul Mu'in saja para mujtahid itu orang yang mengetahui tentang hukum-hukum Quran. Artinya bukan orang sembarangan, orang-orang pilihan Allah. Ya mereka manusia, ya Imam Syafi'i manusia, bisa salah, bisa juga benar. Urusan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bisa jadi pendapat Imam Syafi'i salah, Imam Hanafi yang benar, atau bisa jadi sebaliknya. Atau bisa jadi benar semuanya, kan begitu. Artinya seorang mujtahid sekalipun salah masih dapat pahala. Bayangin, Al-Quran gak sembarangan untuk orang mampu untuk mengartikan. Jadi banyak bahasa-bahasa yang Masya Allah buat ngedalamin Al-Quran. Imam Nawawi, Syekh Nawawi aja mau ngarang tafsir konon itu dalam Manaqib Syekh Nawawi. Beliau tuh mau bikin tafsir tuh nggak di rumah, tapi keliling dunia. Di mana kejadian yang terjadi di Al-Quran, seperti Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, lautnya yang mana? Datang. Nggak sembarangan para ahli tafsir untuk menafsirkan ayat suci Al-Quran. Makanya pantas Syekh Nawawi katakan, siapa orang yang seenaknya untuk menafsirkan Al-Quran tanpa ilmunya, maka dia sudah daftar ke neraka yang sudah dibagikan oleh Allah. Hanya nggak sembarangan buat nafsirin Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran tuh yang Masya Allah kalimatnya ini tapi maknanya beda. Seperti yang saya katakan kalimat apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Kalimatnya yakin tapi maknanya bukan keyakinan. Coba ente kalau nggak pakai tafsir, pasti maknanya keyakinan atau yakin kok tulisannya al-yakin. Wa'bud sembahlah rabbaka Tuhanmu yaitu Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Kalau secara lafaz, kalau nggak pakai tafsir, Allah udah berfirman kok, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu yaitu Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan dalam lubuk hatimu. Artinya menyembah Allah ada titiknya, menyembah Allah ada batasannya. Kalau Anda sudah yakin dengan Allah, berarti Anda sudah tidak perlu lagi untuk menyembah Allah. Kan begitu mafhum mukhalafahnya. Padahal dalam tafsir kalimat yakin, al-yakin bukan arti keyakinan, tapi al-maut, yaitu kematian. Selaras ayatnya, wa'bud sembahlah Tuhanmu yaitu Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Udah jelas. Loh kenapa Allah tulis kalimat di Al-Quran bukan al-maut tapi al-yakin? Karena yang namanya kematian, jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun yakin dengan yang namanya kematian. Anda boleh tanya, apakah Anda yakin dengan mati? Orang kafir dari kafir apapun, mereka pasti akan menjawab, saya yakin dengan kematian, saya pasti akan mati. Itu akan terjadi kepada saya dan keluarga saya. Makanya luar biasanya berarti kalimat tersebut. Nah, kalau kita ngertiin Al-Quran tanpa tafsir, begitu tuh dampaknya. Fatalnya begitu tuh. Ayat yang lain Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran, nempelin gampang orang tua ada, haram hukumnya, enggak ada saudara. Kalau ada ayatnya ayat berapa, kasih unjuk saya. Mungkin kebodohan saya. Allah hanya melarang wala taqul lahuma jangan nyebut kalimat depan orang tua. Anda bayangin kalimat aja dilarang. Alasannya kenapa kok dilarang nyebut kalimat karena menyakiti hati orang tua. Dikias oleh ulama,
Ya bayangkan saja, kalimat saja bisa nyakitin hati orang tua. Lalu bagaimana kalau bentak orang tua? Lalu bagaimana kalau nempeleng orang tua? Lalu bagaimana kalau sampai nendang orang tua? Berarti kiasnya kias aula, kias yang lebih utama. Itu kan Quran. Makanya pantas kalau Al-Quran tanpa dikias, pasif hukumnya, rusak yang ada. Bahkan untuk mengkias Al-Quran saja, itu ada ilmunya yang dikatakan ilmu kias. Kias itu kan berbagai macam. Kias itu pertimbangan. Salah satu contoh, Allah mengharamkan bangkai. Tapi pada suatu waktu, bangkai itu boleh dimakan. Tadinya haram tapi jadi boleh. Karena ada ayat lain. Kata Allah dalam Al-Quran, "Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Ya kalau bahasa kitanya mah hukum dapat berubah gimana situasi dan kondisi. Artinya lidarur, bolehnya bangkai dimakan tuh karena madara. Itu artinya bahwa kita ini butuh keberadaan ulama, karena ulama itu memang bagian dari waris Rasulullah. Itu sebab tanpa adanya ulama, kan saya bilang al ulama sirajul mukminin. Ulama itu lampunya umat. Namanya lampu kan beraneka ragam warnanya. Gak usah bicara tentang Nabi deh. Kalau Nabi mah anta syamsun anta badrun. Nabi mah bagaikan matahari dan rembulan. Sahabat-sahabat Nabi bagaikan bintang. Kalau ulama itu siraj, artinya lampu. Yang namanya lampu, bayangin, Nabi katakan sirajul ummah, lampunya umat. Yang namanya lampu itu kan beraneka ragam, cahaya umat. Yang namanya cahaya sama lampu kan gak ada beda. Betul. Lampu itu kan ada watt-wattnya. Ya kita bolehlah kita ambil. Kalau Imam Syafi'i, Maliki, Hambali itu 1 juta watt. Betul. Turun lagi ke mustahid mutlak. Mustahid mutlak mungkin jatuh 500.000 watt. Turun lagi ke mustahid fatwa, mustahid muqallad, mustahid tarjih, mungkin 250 watt. Turun lagi ke ulama-ulama sampai 100 watt. Ulama mutakhirin masuk 100 watt. Nah, masuk lagi ulama-ulama yang kemarin-kemarin tuh jatuhnya 50 watt. Ulama-ulama sekarang nih ada tergantung kondisinya. Ada yang 5 watt. Tuh, yang pesantren kagak apa-apa kagak, ngeluarin fatwa. Itu bukan lampu, punang-punang. Kadang hidup, kadang mati, gitu ngeluarin fatwanya. Tuh, ya bukan gak bagus juga, cuma sadar diri. Gitu dulunya. Karena keberadaan ulama ini betul-betul sangat penting. Sebab hancurlah fikih pun kepada ulama pasti berantakan. Salah satu contoh, Jack sholat Jumat, tiba-tiba lupa wasiat takwa. Umpama cara negornya bagaimana? Kan itu yang kita bertanya. Betul ya? Jangan salahin Jacknya. Li'anal insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Karena manusia gak lepas dari salah dan juga lupa. Mungkin lagi lupa jadi lupa karena banyak pikiran. Itu mikirin dunia, mikirin ini. Ataupun karena memang banyak dosa sama orang, akhirnya diangkat daya ingatnya oleh Allah. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi ceramah suka takut lupa. Alhamdulillah saya begini hari belum pernah. Alhamdulillah jangan nyampe gitu ya. Artinya saya suka, ya Allah, kadang-kadang ada kan orang kemarin fatwa lupa. Tapi alhamdulillah begini hari jangan nyampe lah. Saya mudah-mudahan saya dipertahanin gitu, jangan nyampe lupa, saya ngeri. Walaupun pada manusiawinya, sunnatullahnya manusia tempat salah dan lupa. Tiba-tiba jadi khutbah enggak mencap wasiat takwa. Karena wasiat takwa itu kan bagian dari rukun. Kalau rukunnya tidak sempurna, ya nggak sah sholatnya. Muncul pertanyaan, umat nggak ada yang tahu,
maafuanhu. Tapi berdosa umat tersebut karena gobloknya. Begitu. Paham kan? Jek khotib Jumat di Mardotillah, lupa gak wasiat takwa gitu. Lo kok lupa tapi sadar setelah selesai sholat Jumat, Jek sadar kayaknya gue tadi gak wasiat takwa deh. Dia lihat rekamannya, iya benar, tapi gak ada yang negor gua. Berarti yang hadir yang goblok kan begitu. Berdosa gak dia? Gak berdosa, maafu anhu, karena gak taunya. Tapi berdosa karena gak mau taunya. Nah sekarang kalau ada orang yang tahu, dia alim, dia tahu, dia yang wajib pertama kali untuk menegurnya. Makanya jangan coba-coba berani Anda duduk di depan-depan khotib-khotib imam. Di depan khatib itu, di depan mimbar, bukan podium mimbar, gitu. Jangan coba-coba tuh, karena itulah mereka yang berhak untuk menegur di saat khatib itu lupa. Tuh, minggir dulu dah, Bang Rusli, kita mah di pojok beda udah. Karena yang tanggung jawab tuh yang di belakang itu tuh. Dia lupa baca. Tanpa adanya dia hadir di majelis taklim, nggak bakal tahu. Tapi kalau setelah bubar Jumat diomongin tadi khotib nggak bener tuh, nggak baca wasiat takwa, otak lu yang kagak bener, gituin. Lo kenapa memangnya? Anda tahu kenapa Anda nggak tegur? Karena khotib manusia biasa, pasti ada luput dan lupanya. Mungkin dia lupa, Anda yang ingat, kenapa Anda yang tidak tegur? Anda yang berdosa, gituin. Kalau orang yang cerdas. Lalu gimana cara negurnya dalam fikih? Gampang. Kan sama aja lagi sholat. Alham teriak subhanallah, kencengin dikit tuh Masih gak lupa juga, kencengin subhanallah. Masih gak dengar juga, gak paham juga, berarti emang dia yang goblok. Subhanallah, hingga kali gak ngerti juga. Naik bisikin tuh khatib, Anda lupa wasiat takwa. Duduk sah masih sholatnya, baru udah Jek, masih gak baca juga, tarik udah turunin. Lu gak bener udah gue ingetin, turunin, ente yang gantiin. Tuh, kudu begitu. Nah sekarang kalau khatib lupa caranya bagaimana yang kagak tahu. Masa iya bilang, woi wasiat apa? Kan gitu ya, ngaco bareng lagi sholat. Gitu loh. Paham? Kan lagi sholat khutbah pertama dan khutbah kedua itu pengganti dari sholat zuhur yang 2 rakaat. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah wajib iadah apa enggak? Bukan iadah, tapi wajib untuk sholat zuhur. Bukan iadah. Iadah itu sholat Jumat yang sah, baru iadah. Paham nggak? Iadah itu syaratnya sholat yang sah dalam syariat. Kalau yang nggak sah, nggak ada kata iadah. Dia harus menjalankan sholat zuhurnya. Paham ya? Jadi bukan sholat zuhurnya langsung kita iadah lagi, atau belum ada ngomong iadah. Atau pugu sholat nggak sah karena khatib nggak baca wasiat takwa, kan begitu. Tapi apa? Ya udah sholat zuhur. Nah kalau khatibnya sempurna, di kitab Safina dan di kitab Fathul Mu'in disunahkan untuk melaksanakan iadah, khawatir ada kurang kesempurnaan. Iadah apa? Iadah zuhur. Makanya kalau ente ke Banten nih, di Pandeglang, dulu waktu saya lagi pesantren, itu selalu setiap habis khatib Jumat, almarhum Allah yarham Abah Haji Dirja langsung deh tuh mimpin untuk melaksanakan sholat iadah. Artinya sholat zuhur secara berjamaah. Sholatnya sah, tapi untuk menambah kesempurnaan iadah itu. Jadi, nah ini kan perkara-perkara fikih yang wajib. Karena tadi saya katakan bahwa khutbah itu pengganti dari sholat zuhur yang 2 rakaat.
Makanya nggak boleh si khotib minta bayaran. Paling goblok-gobloknya khotib daripada Fir'aun yang minta bayaran lagi khotib Jumat. Goblok tuh khotib. Itu berbeda dengan kebijakan dari pengurus, kan beda. Ya terima aja, mau dikasih gocap, mau dikasih 100.000, mau dikasih 200.000. Ini yang lebih gila, kadang-kadang khotib pakai minta, udah minta ini udah 2025 masih gopek baik, di masjid lain udah 1 juta. PA tuh kiai, gitu aja udah haram hukumnya. Karena Anda lagi sholat, masa iya sholat harus ada bayaran? Tuh, jangan kaget. Lain dari kebijakan. Kalau kebijakan dari masjid, ya silahkan saja, nggak ada larangan. Yang penting jangan ditarik, gitu. Ya, walau bisawab, nggak ada larangan ngaji, lagi panas-panasnya. Ada pertanyaan, silakan. Kembali ke kias tadi, Pak. Kan penafsiran tersendiri ya, sesuai dengan mungkin. Kalau masalah kias, penafsiran bukan penafsiran sendiri sesuai istihadnya, bukan. Artinya dia mengkias satu ayat yang tidak lepas dari hukum-hukum dan syarat mengkias. Ada syarat dan rukun untuk mengkias, gitu. Ada kiasan-kiasan tersendiri. Seperti tadi membeleng orang tua itu kan bagian dari kias. Jadi bukan berarti mengkias seenak otak kita aja kita kiasin, nggak bisa. Itu ada cara untuk mengkias sebuah ayat, ada caranya, ada syaratnya. Nah dengan ilmu tadi, dengan ilmu balago, apakah ilmu bayannya, apakah ilmu ma'aninya, apa ilmu badeknya, itu contoh aja ilmu badek taurih, badek nakis. Nakistam gair mutamatil. Kita sering dengar qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki. 2 kali tuh Imam Ibnu Maliki nyebut maliki. Itu yang jawab ilmu bayan. Maliki pertama pengarang dari kitab Al-Biyah. Maliki kedua merujuknya ke Allah. Jadi ilmu bayan yang ngatur. Itu jadi pengkiasan itu enggak sembarangan, enggak serta-merta kita bisa mengkias urusan Al-Quran. Jadi ada kiasan-kiasan yang memang syaratnya yang tidak boleh bertolak belakang dengan syariat yang sudah diatur dari syarat dan rukun untuk mengkias. Makanya saya orang yang pertama kali tentang apa yang disampaikan oleh guru Gembul. Jadi Al-Quran udah menurut dia aja udah gimana nggak sesat kalau kita baca terjemahnya aja. Kita nggak tahu kan Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa diturunkan ayat tersebut. Minimal harus tahu. Kalau sering itu saya suka bilang tuh kayak turunnya surat Al-Kafirun. Di saat kafir-kafir Quraisy, Abu Jahal ini udah terpojok, udah hampir kalah dengan umat Islam. Dia datang ke Rasulullah, dia negosiasi kepada Nabi. Apa yang dia katakan? Hei Muhammad, kenapa kita harus bunuh-bunuhan? Padahal kita masih dalam satu kabilah yang sama, dari bangsa yang sama. Kenapa harus bunuh-bunuhan hanya gara-gara beda keyakinan? Ini Abu Jahal datang negosiasi karena apa? Karena udah tahu bakal adanya kekalahan. Dia negosiasi ke Nabi. Itu sekarang begini aja kata Nabi, mau antum bagaimana? Sekarang begini aja wahai Muhammad. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Hari ini kami orang-orang Quraisy yang tidak mengikutmu, kami mengikutmu pada hari ini menyembah Tuhanmu. Tapi besok Selasa gantian. Engkau dan umat dan pengikutmu menyembah Tuhan kami. Hari Rebo kami lagi ganti menyembah Tuhan kalian. Nabi diam turun, malaikat Jibril bawa ayat. Qul, katakan olehmu Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei golongan orang-orang kafir,
kami tidak menyembah apa yang kau sembah, dan engkau tidak menyembah apa yang kami sembah. Lihat ayat terakhir, lakum dinukum. Itu kan disebut asbabun nuzul. Kalau hadis wurud gitu, contohnya kalau wurud di mana Nabi pernah, ini hadis namanya nasakh wal mansukh. Jadi bukan Al-Qur'an aja nasakh wal mansukh. Nabi dulu pernah melarang ziarah, kuntu nuhaitukum an ziyaratil kubur. Kami melarang kepada kalian untuk ziarah ke kubur. Kenapa? Karena satu, iman para sahabat masih dalam keadaan dhaif, lemah. Yang kedua, khawatir fitnah. Kenapa fitnah? Nabi menghancurkan Lata, Uzza dan Manat, sembahan selain Allah. Nanti khawatir timbul fitnah bahwa Muhammad mendidik umatnya untuk menyembah kuburan. Makanya dilarang oleh Nabi. Ketika Madinah sudah mulai 100%, kekuatan umat Islam itu sudah tidak dhaif, kuat keyakinan umat Islam. Nabi melanjutkan hadisnya, ala fazuruha fa innaha tuzahidud dunya wa tudzakkirul akhirah. Makanya kalimat kuntu nuhaitukum itu disalin dengan hadis yang baru, ala fazuruha. Dulu kami melarang kepada kalian ziarah, saat ini kalau kalian ziarah silakan ziarah, karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada alam akhirat dan juga zuhud dengan urusan dunia. Itu faidah dari ziarah. Tuh. Makanya kalau kita rajin ziarah, udah gak mungkin kita nguber-nguber dunia. Pasti yang kita pikir akhirat. Kalau udah rajin ziarah, tuh. Karena kan ziarah itu bikin kita zuhud sama dunia dan juga akan ingat alam akhirat. Bukan berarti anti dunia. Orang zuhud itu, orang kaya nggak bisa zuhud. Atau goblok yang ngomong Sayyidina Utsman gimana nggak kaya, Sayyidina Abu Bakar gimana nggak kaya, siapa lagi, Abdurrahman bin Auf gimana nggak kaya. Sampai-sampai kan riwayat Abdurrahman bin Auf saking pengen miskinnya, memang takdirnya kaya aja udah gitu. Sampai korma-korma busuk dia beli-beliin, pengen ngabisin beliau punya harta. Abdurrahman bin Auf, tapi takdir Allah beda, emang udah garisnya kaya. Ujungnya apa? Ada di negeri Mesir yang jauh di sana nyari korma busuk, sedangkan semua korma busuk udah dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Untung lagi gede, balik lagi duit gitu. Ya udah ada garis takdir di sononya begitu gitu. Bisa zuhud? Bisa. Selagi kita tidak meyakini apa yang kita punya itu milik kita, tapi semua hanya titipan Allah. Makanya ada ciri orang kaya yang zuhud, selalu bersedekah, murah tangan. Udah zuhud. Tuh. Ada lagi?